Pernah sadar nggak sih kalau setiap hari dari kita bangun pagi sampai tidur lagi, kita itu terus-terusan dibujuk. Nah, kali ini kita bakal bongkar seni persuasi yang nggak kelihatan, tapi diam-diam ngendaliin semua interaksi kita. Coba deh bayangin, gimana kalau semua interaksi kita, ya, mulai dari iklan yang kita lihat sampai obrolan santai, semuanya itu digerakin sama semacam matriks yang nggak kasat mata. Nah, itu dia gagasan utamanya. Persuasi itu ada di mana-mana, dan pada dasarnya, semuanya itu adalah argumen yang lagi coba buat mempengaruhi kita. Jadi gimana sih caranya kita bisa ngelihat matriks ini? Oke, langkah pertamanya adalah kita harus melatih mata kita buat nangkep argumen-argumen yang tersembunyi yang ada di sekitar kita setiap saat. Coba deh, pikirin sebentar. Kira-kira udah berapa banyak argumen yang Anda hadapi hari ini? Mungkin rasanya nggak banyak ya, tapi gimana kalau jawabannya jauh lebih banyak dari yang Anda bayangin? Kucing Anda yang ngeong minta makan, itu argumen. Alarm jam tangan Anda yang bunyi, itu persuasi biar Anda bangun. Ternyata, persuasi itu datang dari mana aja, bahkan dari benda mati sekalipun. Semuanya itu lagi nyoba bikin kita ngelakuin sesuatu. Bayangin deh, drama pagi hari yang kayaknya kita semua pernah ngalamin. Pasta gigi habis. Reaksi pertama? Ya, pastinya, nyari siapa yang salah. Ini tuh pertengkaran klasik yang fokusnya cuma satu, nyalain apa yang udah kejadian di masa lalu. Tapi, coba lihat apa yang dilakuin sama George. Cuma dengan satu kalimat cerdas, dia langsung membalikkan keadaan. Fokusnya langsung geser. Dari siapa yang salah, jadi gimana caranya kita selesain ini? Wah, ini sih jurus retorika yang jenius banget. Ngubah pertengkaran jadi diskusi buat cari solusi. Nah, langkah cerdasnya George tadi itu sebenarnya ngebuka salah satu rahasia persuasi yang paling kuat, mengendalikan waktu. Beneran, waktu. Pernah kepikiran nggak sih kalau fokus waktu, apa kita ngomongin masa lalu, masa kini, atau masa depan, itu yang nentuin obrolan kita bakal jadi berantem atau justru nemuin solusi? Aristoteles sudah ngasih kita peta yang simpel banget soal ini. Kalau percakapan kita kejebak di masa lalu, ujung-ujungnya pasti saling nyalain. Kalau di masa kini, kita bakal debat soal benar atau salah. Tapi kuncinya itu ada di masa depan. Disinilah kita ngomongin soal pilihan dan solusi. Nah, itu dia ranah argumen yang produktif. Intinya sederhana banget. Kalau Anda mau hasil, bukan cuma sekedar ribut, selalu bawa argumennya ke masa depan. Coba deh geser pertanyaannya dari siapa yang salah. Jadi, oke, langkah kita selanjutnya apa? Nah, selain ngendaliin waktu, ada 3 senjata utama dalam persuasi menurut Aristoteles. Percaya atau enggak, hampir setiap argumen yang berhasil, itu pasti pakai salah satu dari 3 ini. Karakter, logika, dan emosi. Biar kita bisa lihat ketiganya beraksi, kita balik lagi ke George ya. Skenarionya kali ini gini, seorang anak 7 tahun ngotot mau pakai celana pendek, padahal lagi puncak musim dingin. Nah, ini situasi yang sempurna. Jurus pertama yang dikeluarin si ayah, etos atau argumen karakter. Intinya, kamu harus pakai celana panjang karena ayah yang bilang. Ini murni ngandelin posisinya sebagai figur yang punya otoritas. Oke, otoritas ternyata nggak berhasil. Jurus kedua, logos, alias argumen logika. Si ayah coba pakai pendekatan yang lebih rasional. Kalau kamu pakai celana panjang, kakimu nggak akan kering dan pecah-pecah. Kali ini yang disasar itu otaknya. Tapi George punya senjata pamungkas, patos, argumen emosi. Dia nggak debat, dia nggak bantah logika ayahnya. Dia cuma natap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Dan berhasil. Ya, kadang-kadang hati emang lebih kuat daripada otak. Oke, sekarang siap untuk sebuah taktik yang kedengarannya agak gila tapi ampuh banget? Gimana kalau saya bilang, cara terbaik buat memenangkan sebuah argumen itu adalah dengan ngalah duluan? Namanya itu konsesi, atau kalau mau lebih keren, jujitsu retoris. Idenya mirip banget sama jujitsu. Jangan lawan kekuatan mereka, tapi pakai kekuatan itu buat keuntungan kita. Dengan setuju sama poin mereka, Anda bikin lawan jadi lengah dan lebih terbuka. Coba bayangin situasi yang paling bikin tegang. Anda lagi diberhentiin polisi karena ngebut. Terus ditanya, Bapak tahu batas kecepatan di sini berapa? Insting pertama kita pasti pengen ngebela diri kan? Tapi dengan jurus jujitsu retoris, coba lakuin kebalikannya. Langsung setuju aja. Saya yakin Bapak benar. Seketika itu juga situasinya langsung berubah. Nggak ada perlawanan, jadi nggak ada yang bisa diperdebatkan. Anda baru aja melucuti senjata mereka dengan ngebiarin mereka menang. Nah, setelah setuju, lanjut ke langkah kedua, ubah dinamikanya. Posisikan diri Anda bukan sebagai pelanggar, tapi sebagai orang yang butuh nasihat ahli. Kira-kira ada saran nggak ya Pak, biar saya bisa pantau speedometer tanpa terganggu?
Ini langsung nyentuh ego dan keinginan mereka buat ngebantu. Dan peluang Anda buat lolos dari tilang pun meroket. Semua alat yang udah kita bahas tadi, mulai dari ngatur waktu, 3 daya tarik, sampai konsesi, semuanya itu bermuara pada satu ide besar, satu filosofi inti. Pahami bedanya antara bertengkar dan berargumen. Ini beda banget loh. Kalau bertengkar, tujuannya itu buat menang, buat mendominasi. Coba bayangin deh iklan serangan politik. Tujuannya cuma buat ngejatuhin lawan. Sebaliknya, kalau berargumen, tujuannya itu persuasi. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan bareng-bareng, kayak dalam sebuah proposal bisnis yang bagus. Nah, ini dia perbedaan utamanya. Pertengkaran itu berusaha untuk menang, sedangkan argumen berusaha untuk memenangkan hati. Ini adalah pergeseran besar dari yang tadinya konfrontasi jadi kolaborasi. Pada akhirnya, argumen itu bagian yang nggak bisa kita hindari dari kehidupan. Pertanyaannya bukan lagi apakah Anda akan berargumen, tapi gimana Anda akan melakukannya. Jadi Anda mau bertengkar cuma buat menang, atau berargumen untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, pilihannya ada di tangan Anda.